kok dilamai dengan cewek. Biasanya gue diterakin mulu. Iya. Emang selalu. Iya. Yuki dihadapkan pada pilihan yang sangat susah banget nih guys, dimana dirinya yang masih single, sementara para sahabatnya sudah punya jodoh masing-masing. Nah, pilihan terakhir yaitu ada Max nih guys. Namun Max itu kan punya banyak cewek. Namun dia akhirnya memutuskan nih guys untuk memilih Max sebagai pasangan yang akan menikahi. Dan kemudian di situ ada Max nih guys, dan dia berusaha untuk bilang kepada Max, mau gak sih Max ini jadi suami pura-puranya Yuki seperti itu nih guys. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena sahabatnya sudah punya. Seperti misalnya Mikey itu sudah ada Cindy. Nah sementara Brandon sudah ada Valerie. Nah kedua teman-temannya sudah punya pasangan masing-masing nih guys. Nah sementara itu ada Max yang masih berstatus single nih guys. Dan Max ini berpikir ternyata opsi terakhir yaitu pilihan dia nih guys. Nah kemudian di situ karena memang statusnya Max ini sebagai pilihan yang terakhir nih guys, dia senang-senang aja, dia tidak menolak seperti itu. Dan di situ memang Yuki tidak memaksa dia untuk mau menjadi suami pura-puranya seperti itu. Karena walau bagaimanapun dia tahu bahwa Max itu mungkin dia tidak suka secara penuh dengan Yuki. Namun Yuki menyadari daripada dia single sendirian sementara sahabatnya sudah punya semua. Nah, dia akhirnya memutuskan untuk mencari jodoh, yaitu dengan Max untuk menjadi suaminya pura-pura seperti itu loh guys. Dan di situ Max sebenarnya boleh memilih untuk tidak bersama dengan dia. Ya, nantinya ketika dia itu mau dengan cewek ketika sudah menikah pun dengan siapapun itu fine-fine aja, dia tidak akan cemburu seperti itu nih guys. Nah karena dia bilang seperti itu, maka Max ini pengen menguji terlebih dahulu, harus ada simulasinya seperti itu. Karena walau bagaimanapun nantinya kan kasihan ya kan kalau si Yuki ini nantinya misalkan ada cewek yang banyak datang mendekati Max, terus lalu dia akan cemburu atau bagaimana seperti itu. Namun Yuki menegaskan bahwa dia tidak akan cemburu sedikit pun seperti itu nih guys. Dan Yuki punya pilihan dia sendiri, sementara Max juga punya pilihan sendiri seperti itu. Max bilang kepada Yuki memang dia tidak akan mungkin membuat Yuki ini sakit hati, dan tentu saja dia tidak akan menikahi semua cewek yang pernah mendekati Max seperti itu. Karena walau bagaimanapun dia tahu kan berada di posisi seperti itu tidaklah enak. Dan dia benar-benar memandangi Yuki karena memang dia ada perasaan dengan Yuki. Namun di satu sisi nih guys, bahwa dia cerita nih guys, dia tidak mungkin menikahi siapapun, apalagi dia kan buat challenge dengan papanya. Cewek-cewek itu memang adalah pilihan terakhir. Nah sementara kalau dia sudah mendapatkan ya kan, dan bisa memenuhi challenge-nya ya kan, membawa gadisnya, tentu membuat Max ini senang. Dan dia langsung nih guys mencium tangannya Yuki karena mereka berdua sudah jadian. Dan karena mereka sudah jadian, di situ Yuki juga senang dong ya. Dan sejak saat itu dia cerita ke teman-temannya, ke Mikey, ke sahabat-sahabatnya, Cindy dan lain-lain seperti itu nih guys. Namun di situ tentu saja membuat Mikey ini tidak terima. Dia memilih Max untuk dijadikan suami seperti itu. Karena walau bagaimanapun ketika mereka itu jadian, dia tahu betul kok Max itu kan dekat dengan banyak cewek seperti itu. Apakah dia tidak sakit hati seperti itu loh guys. Namun Yuki menegaskan bahwa tidak apa-apa. Apalagi di situ juga Mike itu juga bingung melihat Max ini bersama dengan para wanita lain. Namun ini namanya simulasi. Ini uji coba seperti itu, dan ini sudah menjadi keputusan Yuki. Dan Yuki ini fine-fine aja seperti itu. Tidak ada yang perlu dicemburukan seperti itu. Namun para sahabatnya Cindy, Mikey, Brandon dan juga Valerie ini bingung dengan sikap dia yang dia fine-fine aja seperti itu, melihat calonnya itu malah justru bermesraan dengan para gadis seperti itu loh guys. Barbekyuan, didekatin banyak cewek, membuat sahabatnya Mikey ini bingung dan langsung menggandeng Yuki ke kamar nih guys. Dan tentu saja ngomong penting kepada Yuki, menegaskan kenapa Yuki ini malah justru memilih Max seperti itu. Emang gak ada ya kalau cowok di luar sana seperti itu yang bisa jadi pasangan dia, yang bisa menikah dengan dia? Kenapa harus Max? Max itu kan punya banyak gadis seperti itu. Kenapa dia tidak berpikiran saja untuk mencari begitu loh, mencari di mana gitu, kayak kenapa tidak berusaha seperti itu? Kenapa justru malah jadi pilihan terakhirnya itu menikahi Max? Itu yang gak habis pikir di pikirannya Max, di pikirannya Mike seperti itu guys.
Namun apapun itu sudah menjadi keputusannya Yuki, dan Yuki ini memang berada pada pilihan yang susah ya guys ya, dan dia pengen sendiri dan dia minta ruang sendiri. Nah, hal tersebut cukup membuat Mike ini sangat bingung, walaupun Yuki sendiri juga sedih karena harus memilih Max sebagai pilihan terakhir dia. Kenapa dia tidak ngomong saja kepada mamanya? Mungkin selama dia mencari jodoh dia masih belum bisa, karena semua cowok itu kan mungkin jahat, mungkin tidak pas di dia seperti itu. Lalu kenapa ya Mike ini bingung loh sama ini sahabatnya gitu loh. Kenapa Yuki harus memilih Max? Nah, itu masih menjadi perdebatan nih guys. Nah, ketika pagi-pagi nih guys, ketika Max itu datang melihat itu jodohnya nih guys, dia bilang, siapa tuh seperti itu? Semua orang menuju ke tempat situ dan ternyata dia menyebutkan nama, oh jodohku seperti itu, yaitu tak lain kepada Yuki. Nah, Yuki ini bingung nih guys, dimana dia juga dimintai ya membuatkan kopi untuk Max. Lalu Yuki menjawab, untuk apa, biasanya toh dia juga bikin sendiri seperti itu ya. Katanya bahwa ini itu latihan menjadi suami istri seperti itu, jadi nantinya dia tidak akan kagok seperti itu nih guys. Namun ya Yuki bilang bahwa dia kan biasa seperti itu. Max ini sengaja membuat ya mengetahui bahwa memang dia semakin dekat dengan Yuki, walaupun para sahabatnya ini tidak terima ya melihat Max ini dengan wanita lain di saat dia sudah menyatakan jadian dengan Yuki. Nah, Yuki ini tidak ambil pusing. Nah, dia bersama dengan para wanita yang ia foto, dia dekati seperti itu. Nah, sementara Yuki ini malah santai, dia malah ingin melihat pemandangan seperti itu dan dia tidak ngurusin terkait Max. Dia sudah membuat keputusan yang baik daripada dia sendiri single semacam itu. Bahkan di bar pun ya, di cafe pun nih guys, ketika Max ini melihat ya para gadisnya itu loh, malah justru dengan para wanita lain nih guys. Bagaimana dia bisa melihat seperti itu nih guys? Yuki itu gimana seperti itulah. Mike ini bingung gitu loh. Brandon juga bingung gitu loh. Mike selalu menegaskan walau bagaimanapun dia sahabatnya, dia tidak terima kalau Yuki ini nantinya akan sengsara menikahi dengan Max seperti itu. Nah, kemudian dia ini loh, kok pingsan, apakah stres seperti itu? Ternyata dia mau tidur Yukinya nih guys. Membuat Mikey dan para sahabatnya ini bingung nih guys. Mungkin barangkali dia bingung gitu loh ngelihat ya, memang di situ suasananya Max ini dekat dengan para banyak wanita, dan memang sudah menjadi keputusannya sejak awal menerima Max untuk tetap menjadi dirinya sendiri, baik dia membawa wanita sebanyak apapun ya tidak apa-apa seperti itu nih guys. Nah, kemudian di situ juga nih guys, Max ini berusaha untuk foto-foto di depan Yuki selama simulasi apakah Yuki ini bisa dibuat cemburu olehnya. Namun walau bagaimanapun sahabatnya tentu tidak akan terima. Walau bagaimanapun di situ memang Mikey tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Lebih baik Yuki itu tidak memilih itu gitu loh. Mike ini seneng dong ya didekatin para cewek, apalagi ini untuk membuktikan bahwa Yuki ini bisa cemburu atau tidak bersamanya. Nah, dia berusaha untuk foto-foto, memoto-foto para cewek tersebut nih guys di pantai. Nah, melihat pemandangan tersebut, Yuki ini hanya bisa berpura-pura saja kalau dia tidak cemburu. Nah, sementara itu Mike berusaha untuk menghampiri dia dan melihat, dia tuh sebenarnya melihat kok tadi bahwa Max itu bersama dengan cewek-cewek. Membacanya aja itu tadi tuh tidak fokus seperti itu. Nah, Yuki ini jangan berpura-pura, kata Max seperti itu ya. Dia tidak berpura-pura, katanya ngantuk, orang bacanya tadi aja kebalik seperti itu menurut Max. Dan Max ini semakin mendekati nih guys, dan membuat Yuki ini bisa mencintai dia. Namun Yuki ini tidak usah ngomong apa-apa dan tidak boleh dia cerewet gitu. Jangan sedikit-sedikit dia ngomel seperti itu, karena kalau udah menikah jangan terlalu banyak ngomel seperti itu loh guys. Karena kan kalau udah menikah ya masa diomelin terus sama Yuki. Belajar seperti itu untuk membuat hubungan yang romantis dan harmonis. Maka dari itu nih guys, Yuki berusaha untuk menerima nantinya dia akan menikah dengan Max. Makanya dia berusaha untuk menerima. Namun sahabatnya Cindy juga tidak akan terima bahwa Yuki itu harus menikah dengan Max. Lebih baik nih guys ya, di situ Mikey menjadi ya atau nikah dengan Yuki juga seperti itu, nggak apa-apa dia dipoligami seperti itu daripada Yuki bersama dengan Max seperti itu nih guys ya. Menurut Mikey ya mungkin itu jadi pilihan terakhir lah ya. Sementara itu nih guys ya, hal yang tak terduga di mana Yuki ini mikirin tadi itu seneng gitu loh dekat dengan Max seperti itu nih guys, tanpa ia sadari bahkan dia mau tidur aja kepikiran. Lah kemudian di situ nih guys ada Max yang mau tidur dengan Yuki. Dia kaget dong Yuki ini, kenapa kan Max itu tidur bersama dengan Yuki, kan dia punya kamar sendiri. Namun
Max ini bilang bahwasanya dia mau latihan kalau nanti dia menikah dengan Yuki. Bagaimana menikah dengan Yuki, hubungannya romantis atau enggak lah. Yuki ini bingung lah, nanti kan menikah sudah punya, pastinya ada tidurnya masing-masing seperti itu. Nah itu nggak mungkin menurut Max, harus tidur tetap bareng karena nanti dinilai bahwa orang tuanya akan menilai hubungan mereka tidak romantis, ada sesuatu hal yang aneh. Sudah, biarkan dia tidur saja. Nah dia pengen tidur gitu loh guys katanya. Nah sementara Yuki ini sebenarnya seneng ya sama Max seperti itu. Namun dia juga ya dia seneng gitu loh intinya ya, makanya dia tidur seperti itu loh guys, walaupun sebenarnya dia tidak suka ya, namun gimana pun ya dia bersama dengan Max sebagai pilihannya situ, dan dia terus memandangi Max tentunya ya, tanpa ia sadari bahwa rasa cinta dengan Max itu sudah mulai tumbuh. Nah sementara itu ada Mikey yang bersama dengan Cindy yang masih mikirnya tentang Yuki. Loh tadi kok Max itu tidak ada di kamarnya, lalu di manakah? Nah ternyata dugaan Mikey itu benar bahwa Max itu tidur dengan Yuki seperti itu loh guys. Nah membuat Mikey ini semakin bingung banget loh guys. Nah di situ dimana Yuki ini memeluk Max dan membuat nantinya itu khawatir. Nah sementara itu ketika Yuki sudah mulai menyadari bahwa ternyata dia memeluk Max, membuat dia tidak sadarkan diri dan membuat dia tuh bingung banget ketika bangun dan menendangnya seperti itu. Dan dia langsung berusaha untuk pergi nih guys ke dapur mengambil minuman. Dan sementara dia mengambil minuman didekati lagi oleh Max. Max ini semakin memepetinya nih guys, dimana Yuki ini dibuat jatuh hati dan mencintai dia. Bener-bener Yuki tidak tahu apa yang harus dia lakukan nih guys, apalagi dia juga sudah mulai suka seperti itu nih guys. Nah sementara itu nih guys, ketika Max ini berusaha, ketika Max itu keluar ya guys ya, ternyata banyak cewek itu yang mulai mencarinya dia. Satu persatu itu mempertanyakan where is Max seperti itu. Dan Max itu memang ternyata justru malah berenang bersama cewek-cewek, dan disitu dipandangi oleh Yuki. Yuki memang sebenarnya dia sudah jatuh cinta dengan Max. Namun kasihan ya guys ya, para sahabatnya ini sudah mengingatkan Yuki. Namun bagaimana Yuki ini malah justru mengiyakan, menggak-papakan seperti itu. Ini bukan jadi masalah, dia bisa menerima. Namun para sahabatnya tentu saja tidak menerima jodoh dengan Max. Max itu kan suka dengan banyak cewek. Lalu katanya tadi dia mau keluar, mau berenang. Gimana dia mau berenang, orang Max bersama dengan wanita lain yang dipandangnya, jadi dia nggak jadi berenang Yukinya guys. Nah sementara itu membuat Mike ini nggak jadi sarapan nih guys, karena dia khawatir dengan kondisinya Yuki ini guys. Namun menurut Brandon dia kan sudah besar seperti itu, lalu kemudian membuat Mike ini bilang kepada mamanya dan cerita bahwa dia sudah punya pasangan, nantinya jodoh yang akan ia bawa pulang seperti itu. Dan mendengar kata dari Mike yang menyatakan bahwa dia sudah punya jodoh membuat dia senang, orang tuanya senang, dan tentu orang tuanya Yuki juga senang karena walau bagaimanapun Yuki sudah dapat jodoh nih guys. Dan di situ Yuki sebenarnya diharapkan pada pilihan yang susah. Nah kemudian dia berusaha untuk nonton film, di situ nonton drakor, dan dia ngelihat nih guys, dan dia juga masih kepikiran bagaimana dengan hubungannya dengan Max seperti itu. Dan Max ini berusaha untuk mendekati Yuki dan mengatakan nantinya pernikahannya akan dimodel seperti apa, dia mau dilamar seperti apa, seperti itu loh guys. Dan semakin didekati Max ini, dia senang dan dia menjawab tidak usah saja. Namun Max juga senang karena akhir-akhir ini Yuki ini sudah mulai menerimanya dan tidak membentak dia dan ngomel-ngomel. Karena biasanya Yuki itu selalu ngomel-ngomel kalau didekatin, kalau dipandangin seperti itu. Namun apapun itu dia akan tetap menerima Yuki, walaupun Yuki itu sering ngomel-ngomel, dia nggak apa-apa seperti itu, dia suka banget. Dan di situ nih guys, memang keduanya saling mencintai ya. Kayaknya ada suatu cinta yang tumbuh di antara keduanya tanpa mereka sadari. Yuki memandangi Max, begitupun Max juga memandangi Yuki, dan Yuki mulai ya memegang Max, dan Max ini juga memegang gitu loh guys, memegang pundaknya nih guys. Dan di situ tatapan cinta di antara keduanya sudah mulai tumbuh. Dan di situ nih guys, Yuki sudah mulai menerima Max, menatap Max dengan begitu sangat-sangat